Sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng agar setiap ada tema baru dari channel ini, Anda orang pertama yang diberitahu. Baik, hari ini kita akan coba bagaimana aplikasi penanganan vertigo dengan menggunakan pijit yang sederhana. Kita gunakan Trina yang sederhana. Tidak usah mengingat nama gerakan, tapi lihat bentuk gerakan dan titik yang dirangsang. Oke. Kita akan mulai dari satu titik yang ada di atas kepala, mundur sedikit. Oke. Arahan gerakan dari sini nanti menuju ke sini. Dari sini menuju ke sini. Jadi dari sini arahannya ke titik. Oke, kita coba peragaan. Ini masing-masing selama 1 menit. Selama 1 menit. Oke. Ini tarik. Tarik. Oke. Oke. Langkah berikutnya, hati-hati memutar kepala ke samping. Pelan-pelan. Karena orang vertigo saat nyampe sini dia akan kepancing pusing. Oke. Yang kita ambil adalah memberikan rangsangan di bagian ini. Bukan dengan penekanan, tapi hanya mengelus. Bisa dengan 3 jari atau 2 jari. Ini sekitar 10 kali gerakan. Oke. Nah itu, pelan-pelan. Oke. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat, hanya mengelus bukan menekan. Karena kalau dengan tekanan bahaya, di sini ada pembuluh darah besar, justru akan jadi masalah. Jadi hanya mengelus bukan menekan. Ingat. Langkah selanjutnya adalah ambil pergelangan tangan pasien, oke, buka lebar-lebar, oke, direntang, oke. Yang kita rangsang adalah dari tulang ini sampai ini, tulang ini sampai ini, sampai ini, ini sampai ini, sini, oke. Rangsangannya bisa kita lakukan dengan ketukan, diregang, tangannya diregang, Pak. Nah, diregang, lebih diregang. Oke, sekitar 10 kali ketukan. Ini, ini, ini. Perintahkan si penderita membuka tangannya atau meregangkan jari-jarinya dan tahan. Oke, kita mulai. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, kita memberikan rangsangan di wilayah kaki.
di sela jari keempat dan kelima. Tekan. Ini adalah untuk keseimbangan bagi orang-orang yang vertigo. Oke. Jari keempat, jari kelima. Di sela tulang. Di celah tulang. Di antara pertemuan tulang. Oke, tahap. Oke. Jadi tadi adalah titik yang harus dilakukan pada vertigo, apapun sindromnya. Gitu ya, apapun sindromnya. Oke. Sindrom hiperaktif yang gejalanya adalah dia akan mengalami pusing. Terus tinnitus atau rasa tidak nyaman di telinga. Dia akan mengalami nyeri kepala yang hebat. Tidurnya kurang nyenyak atau kurang nyaman. Gelisah, sensitif. Terus ada rasa kesemutan di sekujur tubuh. Muka memerah. Dada terasa sesak. Dada terasa sesak. Oke. Coba kita lihat lidah. Tolong dijulurkan lidah. Lidah bagian ini akan memerah. Otot lidah akan memerah. Selaputnya akan tipis. Lidahnya akan memerah. Dan selaputnya akan ke kuning-kuningan. Ini menandakan dia panas. Terus denyut nadi. Kalau kita pegang seperti ini, tidak ditekan ya, hanya nempel. Nantinya langsung terasa. Duh. Ini menandakan ini panas kondisi pasien. Ini rangsangan untuk vertigo yang jenisnya hiperaktif yang, atau dalam bahasa kedokteran, hipertensi yang disebabkan oleh hipertensi. Yang barusan gejalanya saya jelaskan. Oke, kita akan mulai mengambil titik ini. Titik ini. Titik ini. Titik ini. Dan titik ini. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil bagian titik bagian depan. Oke, pastikan. Lalu kita lihat seperti ini. Posisi titiknya ada di sini. Di ujung. Oke. Oke, sama. 10, sekitar 10 kali. Oke, berbaring lagi, tiduran. Oke, ini ada tulang. Ambil pertengahan. Di sini ada berasa tonjolan tulang nanti. Titiknya ada di sini. Oke. Sekitar 1 menit atau 100 putaran dalam 1 menit. Oke. Sama bagian ini juga tarik. Oke. 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 Selanjutnya pastikan ruang 1, ruang kedua
ambil celah di sini, lakukan pelangsangannya di sini. Oke, sama. Di sini juga sama. Terus ambil pelangsangan di wilayah sini. Oke, selanjutnya kita kembali ke wilayah atas tubuh pasien. Oke, perhatikan antara puting susu, ambil tengah. Oke, inilah peragaan gerakan yang bisa kita terapkan pada vertigo yang kategorinya karena hiperaktif yang, atau dalam kedokteran modern disebabkan oleh hipertensi. Berarti titik-titik ini bisa juga kita gunakan untuk mengendalikan tensi darah. Oke, oke. Kategori kedua adalah sindrom kekurangan darah dan energi, atau kalau dalam kedokteran modern disebut anemia. Jadi vertigo yang disebabkan oleh anemia atau kekurangan darah. Nah, vertigo jenis ini gejalanya adalah dia akan sama merasakan pusing dan akan semakin parah pusingnya apabila dia melakukan gerakan. Disebabkan oleh kerja yang berlebihan, kulit bibir dan kuku akan terlihat pucat. Kulit wajah, bibir, kuku akan lebih kelihatan pucat. Jadi ini vertigo kategori defisiensi darah dan energi atau anemia, gitu ya. Oke, lanjut. Jantung akan berdebar-debar, pasien akan mengalami susah tidur, lemes atau lesu, malas untuk berbicara, nafsu makan pun jelek. Nah, ini kategori gejala-gejala yang dimunculkan yang tampak pada vertigo jenis ini. Oke, sekarang kita lihat lidah. Oke, silakan tolong dijulurkan lidahnya. Lidah, tepi ini akan kelihatan pucat. Kalau ini masih merah muda ya, tapi kalau yang vertigo anemia ini akan pucat. Otot lidahnya akan pucat. Denyut nadi akan berbeda. Kita akan ramal sendiri, tapi denyut nadinya tuh lemah benar. Kalau yang tadi kan ini lemah, lemah benar, kecil. Dan kecenderungan tersendat-sendat. Masuk penerapan gerakan. Untuk perangsangan titik atau perangsangan tuina pada vertigo jenis ini adalah kita menggunakan ada beberapa titik. Pertama, kita gunakan titik ini sekitar 1 menit. 2, 3, 4. Ini. Terus
depan, terus belakang. Setelah itu mulai merangsang 1, 2, 3, 4, 5. Ini fungsinya untuk menaikkan kembali darah, energi dan darah. Oke, 1, 2, bisa juga 1, 2, sampai pastikan lekukan pinggang sini. Ini kita lakukan penekanan. Atau kalau mau menggunakan gerakan bisa kita lakukan dengan gerakan. Atau oke. Demikian serangkaian gerakan yang bisa kita terapkan pada vertigo yang tipikalnya adalah kekurangan darah, anemia. Oke. Berikutnya adalah vertigo yang kategorinya atau sindromnya stagnasi dahak di ciau tengah atau penyumbatan di lambung. Gitu ya. Oke. Gejala yang tampak dia tetap ada rasa pusing, tapi pusingnya itu jenisnya terasa berat, awalnya terasa berat, dan mata juga terasa berat. Dada akan terasa sesak, mual, kurang nafsu makan, dan kecenderungan selalu mengantuk. Tapi ini permasalahan ada penyumbatan di pencernaan, penyumbatan dahak di lambung. Berarti kalau dalam masa kedokteran klasiknya atau kunonya, lembab di bagian tengah. Oke, kalau dilihat dari selaput lidah, lidahnya akan mengkilap seperti berminyak, selaputnya. Terus keputihan. Secara nadinya lemah, hampir mirip seperti nadi yang kekurangan darah tadi. Tapi perbedaannya sangat berasa, dia berat. Sekarang bagian rangsangan yang bisa kita lakukan pada kategori ini adalah mengusir lembab, membuka penyumbatan. Dengan cara apa? Memberikan rangsangan pada ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan selama 1 menit. Terus lakukan berapa menit? 1, 2, oke. Lakukan rangsangan 1, 2, masing-masing sama 1 menit. Lakukan rangsangan pada ini. 1, 2, 3, 1 menit juga sama. Terus lakukan 1 menit di bagian ini. Ini pun sama 1 menit. Oke, sekarang silakan tengkurap kembali. Tengkurap kembali. Oke, kita akan memberikan rangsangan
Perhatikan lekukan ini, tarik ke tengah, naik, 2. Sama, ini pun sama masing-masing 1 menit. Bisa kita lakukan berbarengan seperti ini. Oh. Oke. Dengan demikian, selesai sudah 1 rangkaian penanganan vertigo dengan 3 kategori yang berbeda atau jenis yang berbeda. Tapi yang perlu diingat adalah saat menangani kasus vertigo, jangan terlalu banyak gerakan. Perkecil gerakan. Kalau pasiennya belum siap untuk bergerak, jangan dipaksakan. Begitu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat masyarakat dan vertigonya teratasi. Jangan lupa subscribe, komen, tekan lonceng. Silakan beri masukan di kolom komentar. Seandainya ada masukan, kasus apa lagi yang akan kita angkat, silakan tulis di situ. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat.